Nah, salah satu peserta kelas menanyakan hal ini, ya, membuat robot untuk mendeteksi seperti yang ada di chart ini. Nah, ini adalah dia terbentuk biris panjang bodi, ini yang paling atas ya. Candlestick biris panjang bodi lebih besar dari 50 pips. Nah, 50 pips ini bisa diubah. Ya, variabel lah itu. Nah, dan candlestick berikutnya harus berlawanan arah. Nah, yang contoh ini sudah betul dia turun, tapi setelah itu dia naik. Nah, dan dia open buy ya, di keterangan ini open buy jika CS kuning atau candlestick kuning close lebih tinggi daripada open CS hitam. Sebenarnya yang contoh pertama ini sudah memenuhi syarat, hanya nggak boleh langsung satu candle gitu. Berapapun candlestick yang muncul setelah CS hitam harus warna kuning, ya harus berlawanan dengan yang awalnya itu, baru bisa dinamakan set buy. Tetapi nggak boleh langsung satu candle, harus minimal dua candle. Candle kedua berikutnya baru, nah di sini baru buy, di sini baru buy, oke, di sini baru buy, gitu ya, oke. Lalu bagaimana untuk membuat EA-nya untuk mendeteksi secara otomatis? Nah, marilah kita ke coding. Oh ya, sebagai contohnya ya, sebagai contohnya ini ada di apa ya, di gold tanggal 17 Desember. Nah, ini dia sebagai penandanya ya dari ini. Ini. Nah, kemudian setelah dia itu muncul candle berikutnya yaitu berlawanan arah, turun. Nah, tetapi dia belum close melewati open dari candle yang awalnya. Barulah candle berikutnya ya di sini dia close, baru di sinilah dia sell. Dan profit lah dia. Gitu. Oke, walaupun di belajar coding ini kita nggak mikirin profit, tapi itu hanya studi kasusnya aja. Nah, ada nanti yang bilang, mana kasusnya? Nggak ada kasus kok. Ya bingung juga ya. Namanya belajar coding ya, ada disebut studi kasus, bukan berarti harus berkasus gitu ya. Ya, dalam bahasa Inggris, study case. Oke, mari kita lihat ke codingnya. Nah, karena tadi ada disebutkan ukuran candle, maka saya buatkan fungsi untuk memeriksa ukuran candle. Ukuran candle itu berarti adalah body candle yang disebutkan harga close dengan harga open. Dan itu adalah nilai absolut, karena harga close dan open itu bisa di atas dan juga di bawah ya. Nah, kemudian kita buatkan fungsi untuk mengukur jarak dua harga. Ya. Dan kemudian kita membuat fungsi untuk mengukur atau mencari posisi dari arah dari candle ya, bullish apa bearish. Nah, di sini dengan kian arah. Nah, simpel aja sebenarnya perbandingannya, harga open dibanding dengan harga close. Cuman supaya kita lebih simpel di berikutnya, maka kita buat fungsi khusus untuk memeriksa itu. Ya. Nah, untuk mendeteksi model candle yang tadi atau patternnya, maka kita buatkan fungsi. Di sini saya buatkan fungsi dengan inputan menentukan pair dan time frame. Pair, time frame. Nanti hasil dari fungsi ini saya harapkan kalau misalnya sesuai, lalu saya buat output untuk buy itu adalah 1 dan untuk sell itu adalah 2. Begitu. Nah, kemudian di sini, nah ini filter ini harus kita aktifkan ini.
kalau sudah dibuat di real. Ini tadi hanya untuk tes. Jadi kalau mau real, kita harus aktifkan ini. Karena pengecekannya menurut permintaan ya penanya bahwa dia hanya akan memeriksa ketika candle close. Nah, ini adalah logika untuk mendeteksi hanya sekali saja pada saat open candle atau close candle. Karena open candle dan close candle itu sama kan waktunya. Jadi kita buat filter itu. If volume 0, yaitu volume dari candle 0 lebih besar dari 1, maka ya udah return, nggak hitung lagi gitu. Lalu oh ya, ini hanya untuk mendeteksi pengetesan aja, termasuk ini. Oke, ini untuk pengetesan aja. Jadi awalnya ini kalau misalnya sudah mulai itu kita buat 1 di sini. Fungsi ini adalah untuk mendeteksi nah ini untuk mendapatkan nomor candle berdasarkan waktu. Jadi kita lihat tadi ke belakang, kita mau coba dulu apakah coding kita sudah berhasil. Lalu kita dapatkan nomor candle dari waktu itu, lalu kita buat untuk pengetesan. Nah, kalau untuk live-nya, maka kita mulai dari pengecekan ya candle 1, gitu. Candle yang baru tertutup, candle yang baru close. Lalu kita cek arah dari candle 1. Arah candle 1 dengan candle sebelum dia. Kalau ada yang doji, ya, maka sudah selesai perhitungan karena doji tidak masuk hitungan. Nah, kemudian kalau arahnya sama, nah maka tidak termasuk karena harus arahnya berbeda. Ini yang kita deteksi, ya, arah yang berbeda ya. Kita deteksi lalu kita kalkulasi. Nah, kalau misalnya berbeda maka akan masuk ke sini. Nah, maka artinya ketika awalnya dia adalah misalnya bearish, berarti kita sedang akan mengecek candle patokan yang kita sebut candle patokan, karena itulah penentu kenapa kita harus sell atau buy. Kenapa signal harus valid, itu harus berdasarkan ini kita sebut dah candle patokan. Nah, jadi kita sedang mencari candle yang berlawanan. Nah, kalau searah ya udah nggak masuk dalam hitungan, maka kita next ke berikutnya. Lalu kita lanjut. Kalau berlawanan, nah, maka masuk di sini. Nah, yang berlawanan itu kita sebut sebagai patokan. Kita cek nih. Kalau arah patokannya adalah bull, maka kita cek nih. Kita cek yang patokan itu opennya di mana? Harga opennya di mana? Karena harga open itu yang akan jadi penentu menurut syarat yang diberikan oleh penanya. Apa tadi dibilang? Kalau ya misalnya untuk open buy, jika candlestick yang kuning close lebih tinggi daripada harga open dari candlestick patokan, candlestick hitam. Nah, jadi kita cek harga opennya. Lalu kita cek juga harga close dari signal. Nah, di sini kita cek, tetapi bukan harga close-nya, tetapi harga open-nya juga kita periksa. Gitu. Karena dia harus open juga dari dalam candle ini, harus dari antara ini dia open ya, harus dari antara ini gitu. Walaupun penanya tidak menyebutkan, tapi ya harusnya begitu. Dia harus open juga dari dalam ini. Kecuali kalau itu mau dihilangkan ya boleh juga dihilangkan. Tapi nanti beda lagi codingnya. Bukan hanya itu lagi, masih ada filter lain lagi. Oke. Maka menurut logika yang diberikan, menurut logika yang diberikan itu, jika open signal
open signal. Nah, kalau candle signal ini kita sebutkan sebagai di mana dia kita melakukan sell. Nah, kalau dalam hal ini, inilah dia. Ya, ini yang jadi candle signalnya. Karena ini bukan candle signal lagi, sudah lewat kan masanya. Nah, maka di situ kita buat pemeriksaan. Kalau candle signal, ya, open signal lebih besar dari open patokan. Kalau lebih besar, berarti dia di dalam candle patokan dia, karena open dari signal itu lebih besar dari open patokan. Dan juga harus close dari candle signal itu harus lebih kecil dari open patokan. Itu untuk yang buy. Sedangkan untuk yang sell, oh ya, itu untuk yang sell, sorry. Sedangkan untuk yang buy berlakulah sebaliknya. Maka dengan cara ini kita sudah bisa mendeteksi pattern yang ditanyakan oleh penanya. Hanya saja di dalam coding ini kita belum buat filter di mana yang disebutkan ini 50 pips. Nah, maka tugas selanjutnya adalah tinggal menambahkan filternya. Kalau filter itu bisa kita buat di sini. Karena tadi kita bisa menghitung body ya, body dari candle. Sorry, kejar ya, body. Maka kian body dari shift-nya adalah I plus 1. I plus 1. Kemudian pair-nya, lalu TF-nya adalah my TF. Baru buatlah logika di sini. If body lebih kecil dari berapa misalnya ketentuan bodinya. Nah, tentu saja ini harus di global variable dibuat ya. Integer min body sama dengan 100 misalnya. Ini 100 poin ya, berarti 10 pips ya. Lebih kecil dari main body kali poin. Oke. Maka di sini adalah break. Lebih kecil dari main body maka break. Oke, sudah selesai. Kita mulai dari pengecekan. Ini adalah candle 3. Kenapa candle 3? Karena kita harus ceknya di ini candle 0 kan, ini candle 1, candle 2. Maka di sini kita ngeceknya candle 3. Candle 3 itu dicek ketika candle 2 baru terbentuk. Kenapa bisa tidak dapat? Padahal kita cek candle 3, 0, 1, 2. Poinnya mungkin. Memenuhi sih. Mulai dari candle 3. Kemudian body. Harusnya ada ini, saya cek. Oh iya, ini filternya ini. Karena filter yang tadi. Jadi kalau untuk tes ya kita tutup dulu. Karena itu hanya filter di ini ya, di volume. Jadi harus open candle dia baru cek. Nah ini baru sudah dapat. 2 karena sesuai dengan kalau sell tuh maka 2. Nah selanjutnya ya dibuatlah kalau hasil lalu mungkin ada filter yang lain ya silakan dilanjutkan menurut selera begitu.